Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah sekalian, para hadirin, para santri, para ustadz, ustadzah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul bermajelis dalam rangka tafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, yaitu ibadah ngaji. Jadi jangan dikira ngaji ini pahalanya kecil, tidak. Ngaji ini pahalanya besar. Ngaji ini sama seperti ibadah yang lainnya, sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti sedekah. Jadi ngaji itu ibadah yang besar. Dan bukan cuma ibadah yang besar, tapi manfaatnya juga besar. Bukan cuma manfaat dunia, bukan cuma manfaat akhirat, bahkan manfaat dunia akhirat. Ya. Jadi ngaji ini suatu ibadah yang penting. Makanya hendaknya dalam hidup kita upayakan untuk menjadwalkan dalam kehidupan kita ada waktu yang kita luangkan untuk ngaji. Entah mungkin para santri misalkan ketika masih ada di pondok masih gampang untuk ngaji, ya, masih disuruh ustadznya berangkat. Tapi kalau sudah di luar pondok, ya diingat-ingat, meskipun di luar pondok, ya tetap kita harus cari waktu untuk bisa ngaji. Jangan sampai ketika di luar pondok kita nggak ngaji sama sekali. Ketika di luar pondok nanti mungkin sampean sudah kerja atau mungkin sudah kuliah atau menikah mungkin. Maka ngaji itu jadikan salah satu aktivitas hidup. Sama seperti kerja. Kerja itu aktivitas hidup. Sama seperti sekolah. Sekolah itu aktivitas hidup. Demikian juga aktivitas hidup yang banyak dilupakan seorang muslim, padahal dia adalah sesuatu yang bahkan diperintah langsung oleh Nabi. Yaitu apa? Ngaji. Ya, ngaji. Ya. Nabi SAW tidak pernah ada riwayat memerintahkan kita untuk belajar ilmu dunia. Ya, untuk belajar ilmu dunia. Nabi tidak pernah memerintahkan itu. Kalau misalkan ada tanya, Ustadz, terus ada hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim niku bagaimana? Yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu agama berarti apa? Belajar ilmu agama berarti ngaji. Ya. Maka kalau misalkan kita nanti kerja, kita nanti kuliah, kita nanti beraktivitas di luar pondok, ngaji itu jadikan salah satu aktivitas hidup kita. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Maka ini adalah satu hal yang penting. Baik. Kita melanjutkan kajian kitab dari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullah taala. Kitab yang membahas akhlak dan adab. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang qaul musannif adabul muasyarah, adab-adab ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sekarang insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tema yang berikutnya, yaitu apa? Beliau mengatakan al-ulfatu. Ya, ulfah maknanya adalah persatuan.
Membahas tentang apa? Masalah kesatuan. Ya. Yang dalam bahasa Arab dibahasakan dengan ulfah. Al-ulfah. Ya. Berasal dari kata alafa ya'lufu. Yang maknanya memiliki kecondongan ataupun nyaman terhadap sesuatu. Ya. Maka ini adalah satu hal yang penting. Jadi yang akan kita bahas adalah apa? Persatuan. Setelah kita membahas tentang masalah adab ketika berinteraksi dengan orang, kemudian beliau membahas tentang persatuan, memberikan isyarat bahwasanya di antara hasil orang bisa menerapkan adab dalam bergaul dengan orang lain, di antara hasil orang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik, akan muncul yang namanya apa? Persatuan. Ya. Orang akan bersatu satu sama lainnya. Ya. Maka di sini beliau akan membahas pembahasan tentang masalah ulfah ini atau persatuan. Dan persatuan adalah satu hal yang penting yang perlu kita wujudkan. Maka di sini beliau akan membahas pembahasan persatuan ini menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang masalah pengertian. Apa arti daripada kata ulfah itu sendiri? Maka beliau mengatakan qala hiyal isti'nasu binnas wal farahu biliqaihim. Ya. Ulfah, ya. Sifat atau adab yang berhubungan dengan ulfah ini. Arti ulfah itu apa? Ya al isti'nasu binnas. Ya. Yaitu perasaan bisa nyaman bersama dengan orang lain. Perasaan bisa nyaman bersama dengan orang lain. Wal farahu biliqaihim, dan gembira ketika bertemu orang lain. Ini namanya ulfah atau yang disebut dengan persatuan tadi. Ya. Ciri dari persatuan adalah kita senang ketika berkumpul itu. Malah kita merasa tidak suka atau merasa nggak enak ketika kita nggak kumpul ya. Ya. Maka di sini beliau mengatakan al-ulfatu hiyal isti'nasu binnas wal farhu biliqaihim. Yaitu perasaan nyaman ketika dia bertemu dengan orang dan juga merasa gembira ketika bertemu dengan orang. Maksudnya ketika berkumpul. Nah, ini yang namanya persatuan. Dan persatuan dalam Islam itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Maka kita berikan tambahan tentang dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya mewujudkan persatuan. Dalil-dalil menunjukkan apa pentingnya mewujudkan persatuan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi SAW menyampaikan, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-muwatti'una aknafa. Kata Nabi SAW, yang paling aku cintai dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kata Nabi. Al-muwatti'una aknafa, yang dia menyiapkan samping rumahnya. Nah, ini kiasan, maksudnya menyiapkan samping rumahnya itu orang ini menyiapkan bantuan pada orang lain ataupun mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian Nabi melanjutkan, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Yaitu orang yang bisa nyaman dengan orang lain ketika dia berkumpul, dia merasa bisa nyaman dengan orang lain, dan orang lain pun merasa bisa nyaman dengan dirinya. Ya. Maka ini termasuk di antara dorongan supaya kita itu memiliki rasa ulfah, ingin apa? Ingin bersama dengan orang lain. Ya. Ingin membersamai orang lain sehingga apa? Ketika berkumpul itu terjadi persatuan. Ya. Terjadi saling tolong-menolong dan seterusnya. Ya. Maka sikap atau ulfah ini atau persatuan ini merupakan hasil daripada akhlak yang baik. Akan sulit terjadi persatuan atau persatuan itu hanya persatuan semu. Persatuan semu itu seperti bersatu, tapi sebenarnya
berpecah belah. Akan sulit terjadi persatuan yang benar-benar persatuan kalau tidak ada akhlak baik di situ. Kalau tidak ada akhlak baik di situ. Ya. Kalau misalkan ya, ada orang yang tidak berakhlak baik, dan ini ada yang tidak berakhlak baik, kemudian bersatu, seolah-olah bersatu, ngumpul bareng seolah bersatu, tapi sebenarnya berpecah belah. Ya. Seperti yang terjadi pada orang-orang kafir. Terjadi pada orang-orang kafir. Seolah-olah orang kafir itu bersatu, tapi sebenarnya mereka berpecah belah. Termasuk juga yang memiliki akhlak yang buruk. Yang buruk. Misalkan bersatu karena ada kepentingan-kepentingan. Ya biasanya nang politik. Apa dalam politik kemudian apa? Karena ada maunya dia seolah-olah apa bersatu. Tapi sebenarnya apa? Hati mereka bermusuhan. Di antara dalil yang lain menunjukkan pentingnya persatuan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya. Nabi Sallam menyampaikan, ya, al-mu'minu mu'allafun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Kata Nabi Sallam, orang yang beriman itu, cirinya apa? Orang beriman itu, dia itu orang yang bisa nyaman dengan orang lain dan orang lain pun nyaman dengan dia. Orang yang bisa nyaman dengan orang lain dan orang lain pun bisa nyaman dengan dia. Maka kita harus belajar untuk baik dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan orang, supaya terjalin persatuan tadi. Dan kata Nabi, la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang dia tidak merasa nyaman ketika bergaul dengan orang, dan orang pun tidak merasa nyaman ketika bergaul dengannya. Tidak ada persatuan di situ. Maka kata Nabi, la khair. Ini nggak ada baiknya sama sekali. Kenapa? Karena persatuannya, karena pertemuannya dia dengan orang tersebut hanya sebatas pura-pura saja. Hanya sebatas apa pura-pura. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah ulfah atau persatuan tadi. Maka ini pembahasan pertama tentang pengertian ulfah atau persatuan. Pembahasan kedua adalah tentang perkara-perkara yang menjadi sebab bersatunya manusia. Perkara-perkara yang menjadi sebab bersatunya apa? Manusia. Maka di sini beliau sebutkan ada 5 perkara yang menjadi sebab manusia itu bisa berkumpul. Manusia bisa bersatu. Ya. Ada 5 sebab. Di antaranya, dan ini sebab yang paling utama, yang paling mulia. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa asbabuha, dan sebab-sebabnya khamsatun, ada 5. Sebab-sebabnya ada berapa? Ada 5. Sebab yang membuat orang itu bisa kumpul dengan orang lain. Awaluha ad-din. Yang pertama adalah agama. Orang berkumpul karena landasan apa? Agama. Orang berkumpul bersatu karena landasan iman. Ya. Maka ini ya adalah salah satu sebab dan sebab yang paling utama membuat manusia bersatu. Kenapa kata beliau li'anna kamalal iman? Karena sempurnanya iman itu yujibul atfa, menghadirkan rasa kasih sayang dengan sesamanya. Ketika kita beriman dengan orang lain, ketika kita beriman dengan Allah, kemudian lihat ada orang lain beriman dengan Allah, orang lain beriman dengan Allah, merasa kita sama-sama beriman, itu ikatannya sangat kuat. Itu ikatannya apa? Sangat kuat. Maka beliau menyebutkan di sini sebab yang pertama, sebab bersatunya manusia adalah karena agama. Dan di antara yang menjadi dalil bahwasanya agama ini menjadi sebab persatuan, dan ini sebab yang lebih besar dalam Al-Quran. Dalilnya surat Ali Imran ayat 103.
Surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ya, agama Islam. Maka yang pertama kali Allah perintahkan adalah kita disuruh memegang agama Islam ini dengan kuat. Jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Kemudian Allah menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Jadi Allah ini memberikan nikmat kepada manusia. Wabil khusus saat itu adalah kepada para sahabat. Apa nikmatnya? Idh kuntum a'da'a, ketika kalian itu saling bermusuhan. Kita tahu ayat ini turun berkenaan dengan sahabat. Ayat ini turun berkenaan para sahabat. Dan surat Al-Imran termasuk surat yang turun di Madinah ketika Nabi sudah hijrah. Maka kita tahu Madinah itu dulunya diisi dengan perang. Perang saudara. Sehingga ada bersatunya sudah. Perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Selalu perang. Kemudian mereka disatukan oleh Nabi SAW. Dengan apa menyatukannya? Dengan agama Islam. Ketika semuanya memeluk Islam, maka bersatu. Bukan cuma bersatu dengan sesamanya. Bukan cuma bersatu sama orang-orang Madinah saja. Tapi mereka bahkan bersatu dengan orang luar Madinah. Yaitu orang Mekah yang disebut dengan Muhajirin. Dan itu nikmat Allah. Persatuan itu nikmat Allah. Makanya Allah menyebutkan di sini. Menyuruh para sahabat, ingat-ingat itu. Ini nikmat. Kalian bersatu, wahai orang Ansor, wahai orang Muhajirin. Ini kenikmatan. Ini juga pelajaran untuk kita. Ketika kita bersatu, itu kenikmatan. Ya, bisa berkumpul bersama dalam kebaikan ya. Tentunya dalam kebaikan. Jangan berkumpul dalam keburukan. Kalau berkumpul dalam keburukan sudah nggak ada baiknya. Tapi kalau kita berkumpul dalam kebaikan, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya Allah menyampaikan idh kuntum a'daan, ketika kalian semua itu jadi saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah tautkan, Allah persatukan di antara hati kalian. Jadi dibuat apa? Bersatu. Disambung hatinya oleh Allah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebab yang pertama terjadinya persatuan adalah dengan landasan agama. Persatuan apapun ketika tidak dilandasi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan cepat rapuh, akan cepat hancur. Persatuan apapun yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, dia akan mudah hancur dan dia rapuh. Ya. Dan jangan kita tertipu ketika ada orang yang bersatu tapi bukan berlandaskan keimanan pada Allah. Ya, kalau ada manusia yang bersatu bukan karena keimanan pada Allah, maka kita yakin bahwasanya sejatinya ada perpecahan di antara mereka. Ada perpecahan di antara mereka. Ya, ini saya kasih contoh misalkan salah satunya tentang masalah ya agama di luar kita. Agama Kristen, misalkan Nasrani. Mereka seolah-olah bersatu luar biasa, tapi sejatinya mereka mengalami perpecahan yang luar biasa. Perpecahan yang luar biasa. Bahkan menjadi sesuatu hal yang sampai menumpahkan darah. Ketika apa? Ketika agama itu, ketika keimanan kepada Allah sudah tidak diindahkan. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ya tentang masalah tentang Konstantinopel. Ada yang pernah dengar ya Konstantinopel? Itu kan markas Kristen bagian timur zaman dulu. Itu ada ger. Jadi kotanya itu digegeri Konstantinopel itu, dan pagernya lapis 3, temboknya tebal, tidak pernah tertembus.
tidak pernah tertembus. Jadi serangan apapun yang menyerang tembok Konstantinopel itu pasti akan hancur di bawah tembok itu. Sejak pertama kali dibangun sampai keruntuhannya di masa Muhammad Al-Fatih. Tapi sebenarnya tembok itu pernah jebol sekali. Dan yang menjebol adalah orang Kristen dari Barat. Yang menjebol adalah orang Kristen dari Barat, dari Vatikan. Ya. Mereka melakukan tipu daya, sebenarnya nggak menjebol secara langsung, tapi mereka lewat pintu karena mereka apa? Melakukan makar. Sehingga apa? Akhirnya orang-orang yang di situ dibunuhi. Orang di situ dibunuh. Padahal sama-sama Kristennya. Tapi karena ada persaingan yang kuat, ya, antara Katolik dengan Ortodoks, ya. Lalu hal, maka sejatinya ada perpecahan yang luar biasa. Ya. Ketika tidak dilandasi keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan menjadi pelajaran untuk kita. Akan menjadi pelajaran untuk kita. Kalau keimanan itu sudah dikotori, meskipun kita Muslim, kita tidak akan bisa bersatu. Keimanan pada Allah sudah dikotori. Meskipun kita Muslim, kita tidak akan bisa bersatu. Dikotori dengan apa iman tersebut? Ya, dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Kerusakan-kerusakan akidah, akhlak-akhlak yang buruk. Maka bisa dipastikan tidak akan mungkin bersatu. Dan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Karena Nabi SAW sendiri yang sudah menyampaikan, ya, sataftariku ummati ala thalath wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73. Itu sudah disampaikan Nabi. Karena agama Islam ini semakin jauh dari masa Nabi, semakin besar perpecahannya, semakin besar hal-hal yang menyimpang dari agama ini. Maka itu hal-hal yang mengotori iman. Ketika keyakinan kepada Allah sudah tidak benar, ketika akhlak sudah rusak, maka meskipun kita seorang Muslim, tapi keimanan kita tidak benar pada Allah, maka tidak akan terjadi yang namanya apa, persatuan. Tapi kita tetap berusaha, ya, untuk mewujudkan apa? Persatuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di surat Al-Imran ayat 103. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, kemudian kalian menjadi apa? Bersaudara. Baik. Maka di sini saya nukilkan dari ucapannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, seorang ahli tafsir. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Karimir Rahman. Beliau menyampaikan ketika menafsirkan ayat ini, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad dan orang-orang Arab beriman kepadanya dan berkumpul atas dasar Islam, dan hati mereka pun saling terhubung, maka mereka seperti menjadi satu orang. Maka kita bayangkan di zaman Nabi, satu kampung, satu kota yang punya dua kubu, yang nggak pernah bisa akur, nggak pernah bisa apa? Akur. Dan itu berhasil diakurkan oleh Nabi SAW dengan landasan apa? Dengan landasan agama. Dan saking hebatnya bagaimana agama ini bisa menyatukan mereka, bahkan mereka itu rela untuk mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka butuh. Kok bisa orang itu terjadi seperti itu, persatuan seperti itu, kecintaan seperti itu dengan sama Muslim? Kok bisa? Karena landasan keimanan yang benar. Ya. Maka dengan landasan ini, ya, ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, maka perpecahan itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena maksiat itu musuh daripada agama. Maksiat itu musuh daripada apa? Agama. Maka kesatuan sebab utamanya adalah agama. Maka ketika agama ini dirusak dengan maksiat, maka persatuannya akan hilang. Maka kalau kita ditanya, kenapa kok kaum muslimin berpecah belah? Kita pastikan, karena ada yang maksiat. Karena ada yang maksiat. Ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis. Ya. Nabi menyampaikan apa? Walladzi nafsi biyadihi ma tawaddathnani fayumazzaku bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Kata Nabi SAW,
demi zat yang aku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Kata Nabi, demi Allah, tidaklah dua orang yang awalnya saling akur, awalnya saling menyayangi, saling tolong menang ini. Kata Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan. Alasannya kenapa? Illa bidzan bin yuhdithuhu ahaduhuma. Sebabnya pasti, kata Nabi, karena ada dosa yang dilakukan. Entah karena salah satunya melakukan dosa, atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Ya. Dan jangan dipandang bahwasanya dosa atau kemaksiatan ini hanya kemaksiatan yang zahir saja. Ya, nggak sholat, minum khamr, berjudi atau semacamnya. Enggak. Bahkan ada kemaksiatan yang lebih berbahaya yang bisa menghancurkan hubungan sesama manusia. Apa itu? Kemaksiatan hati. Kemaksiatan hati. Orang yang awalnya berteman akrab, ya, awal ngarani konco kental. Awalnya konco kental. Sudah berteman begitu akrab, sangat dekat luar biasa. Kemudian tiba-tiba tidak lagi bertegur sapa. Disalami gak jawab. Ketemu orang cari jalan yang lain. Ya. Alasannya apa? Ada penyakit di dalam hati. Ada maksiat dalam hati. Entah itu kedengkian, entah itu kesombongan, entah itu hasad, ya, entah itu ujub, ya. Entah itu ada kecintaan terhadap dunia, entah itu berburuk sangka, suudzon. Pokoknya ada penyakit, pasti ada penyakit. Salah satu pasti ada penyakit. Kenapa? Karena sumber utama persatuan itu agama. Maka jika agama ini dirusak dengan maksiat, maka persatuan pun akan rusak. Ya. Dan maksiat bukan hanya maksiat yang kelihatan, tapi maksiat yang ada di dalam hati itu yang bahkan bisa lebih merusak apa? Merusak kesatuan. Baik. Kemudian, ya, maka di sini perlu kita membersihkan hati kita dari berbagai macam apa? Kemaksiatan. Ya, membersihkan hati kita dari apa? Berbagai macam kemaksiatan, dengki pada orang lain, hasad pada orang lain, suudzon, berburuk sangka pada orang lain, sombong pada orang lain, ujub pada orang lain, ya, menyimpan dendam pada orang lain. Bersihkan itu semua. Itu akan merusak persatuan kita. Selama penyakit-penyakit hati masih ada, insya Allah persatuan tidak akan terwujud. Persatuan hanya terlihat saja, namun tidak menjadi kenyataan. Koyok-koyok bersatu, tapi aslinya musuhan. Semuanya akan penuh dengan pura-pura. Kalau mau benar-benar bersatu, bersihkan semua penyakit hati dari hati kita. Baik, itu sebab yang pertama ya. Sebab bersatunya kaum muslimin, yaitu dengan apa tadi? Agama. Yang kedua, manusia bisa bersatu karena nasab dan garis darah. Manusia bisa bersatu karena nasab dan garis darah. Maka kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa thaniha. Yang kedua dari sebab-sebab tadi, apa? An-nasabu, yaitu nasab. Nasab itu apa? Nasab itu ya garis darah. Masih kerabat yang punya hubungan darah. Ya. Kenapa hubungan darah ini menjadi salah satu penyebab bersatunya orang? Kata beliau, li'annal insan, karena manusia yahnu ala aqaribihi. Dia memiliki kecondongan ala aqaribihi, kepada kerabatnya. Itu sudah fitrah, naluri orang. Punya kecondongan, punya kedekatan dengan kerabatnya. Itu sudah naluri orang. Ya, sudah naluri orang. Dan ini menjadi alasan bersatunya manusia. Ya. Sampai mungkin bikin bikin arisan keluarga kan gitu ya, bani apa, ya, dan semacamnya. Ya. Ini menjadi apa? Menjadi alasan bersatu. Ketika sama nasab, oh ini masih ponakan saya, masih adik saya,
masih kakak saya, masih orang tua saya, masih buyut saya, masih cucu saya, misalkan. Maka orang akan bersatu di situ. Maka orang akan bersatu. Maka kata beliau, karena manusia itu akan condong kepada kerabatnya, wa yatawaddadu ilaihim, dan dia akan menyayangi mereka. Orang punya kecondongan. Kita kan menyayangi keluarga kita, saudara-saudara kita. Maka kita punya adik, kita kan menyayangi adik kita. Punya kakak, ya menyayangi kakak kita. Ya. Wa yakuful adza anhum, dan akan menghalau, ya, akan menghalau hal-hal yang tidak menyenangkan, gangguan-gangguan dari mereka. Kita punya kecondongan itu. Ya, misalkan dua adik, kemudian adik digene arek. Ya. Ya, kan kita terus adik kita wadul misalnya, Mas aku mari digene arek iko. Bukan langsung sapa arek kan gitu ya. Cinta-cinta pada adik kita. Ya. Maka ini yang mendorong orang itu bisa bersatu karena nasab, masih keluarga. Ya, masih keluarga. Ya. Kadang membela mati-matian. Kadang apa? Membela mati-matian. Ya. Dan beliau menyebutkan di antara dalil apa? Di antara hal yang menunjukkan bahwanya memang kerabat itu bisa menyebabkan persatuan. Kata beliau, kama qalan Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu hadis, dan hadis ini ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Adabud Dunya Waddin. Nabi menyampaikan apa? Innar rahim idza tamassat ta'atafat. Kata Nabi, bahwasanya tali silaturahim itu, hubungan rahim, hubungan darah, ya, garis keturunan atau garis darah itu, ketika dia bertemu, maka dia akan saling menyayangi. Ya. Saling apa? Menyayangi. Ya. Makanya kalau misalkan ini yang saudara beneran. Bahkan kadang ada orang yang bukan saudara tapi sudah jadi seperti saudara. Ini apalagi kalau sudah saudara. Makin dekat. Ya. Maka di sini alasan yang kedua adalah sebabnya apa? Karena garis darah atau nasab itu menjadi sebab orang bisa bersatu. Dan misalkan salah satu kisahnya adalah kisahnya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ketika diutus jadi nabi, itu kan awalnya beliau dakwahnya kan diam-diam. Orang pertama yang beriman kepada Nabi siapa kira-kira? Khadijah. Yang beriman pertama kali kepada Nabi apa? Khadijah. Ya. Yang beriman kepada Nabi. Kemudian setelah dari Khadijah, Nabi itu dakwahnya diam-diam, nggak berani ngomong, bahkan ke keluarganya sendiri. Karena Nabi tahu kalau saya sampaikan ini pasti keluarga, hubungan kita sebagai keluarga akan rusak. Nabi memikirkan hal itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah memerintahkan pada Nabi, wahai Nabi Muhammad, anzir ashiratakal aqrabin, ingatkanlah kerabat dekatmu. Nabi disuruh ngajai keluarganya untuk masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat misalkan dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan satu kisah. Ketika ayat ini turun, Nabi itu nggak langsung dakwai keluarganya. Tapi Nabi diam dulu. Kenapa kok diam? Nabi mikir, kalau saya ajak mereka masuk Islam, hubungan kita pasti pecah. Karena pasti ada yang nggak setuju dari keluarga saya. Nabi sudah berpikir seperti itu. Dan Nabi nggak mau merusak hubungan saudara. Nah ini persaudaraan itu salah satu sebab apa? Persatuannya orang kan gitu. Tapi tetap, kalau misalkan itu bertentangan dengan agama nggak boleh kita kalahkan. Agama berada di atas semuanya. Makanya alasan persatuan yang pertama adalah agama. Dan itu di atas semua alasan. Lalu lihat intinya, Nabi ketika ayat ini turun disuruh mengingatkan oleh Allah, disuruh mengingatkan keluarganya, Nabi diam dulu.
Setelah diam beberapa hari, kok Nabi nggak ngajak-ngajak keluarganya, kok Nabi nggak mulai bergerak, nggak mulai bertindak, langsung didatangi malaikat Jibril. Ya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, illa taf'al ma tu'mar yu'adzibkallah au yu'adzibka rabbuk. Muhammad, kalau kamu tidak kerjakan perintah Tuhanmu ini, engkau yang akan disiksa oleh Allah. Ya. Maka ini diceritakan, ya, oleh sahabat Ali. Setelah Nabi diingatkan malaikat Jibril, Nabi manggil sahabat Ali. Dipanggil sahabat Ali. Kemudian Nabi menceritakan pada sahabat Ali. Kata Nabi, ya Ali, innallaha ya'muruni an anzir ashiratil aqrabin. Fadaqat bidzalika dar'a wa araftu anni ma ta'ubadihim bihadzal amr araminhum ma aqra. Kata Nabi, cerita kepada Ali. Ali itu waktu itu masih lumayan kecil ya, masih remaja ya. Cerita ke Nabi ya. Cerita ke Ali. Nabi manggil sahabat Ali, Ali, saya ceritai kamu satu cerita. Sungguhnya Allah itu merintahkan saya. Itu sahabat Ali sudah masuk Islam. Meskipun bapaknya yaitu Abu Thalib belum masuk Islam, pamannya Nabi. Tapi sudah masuk Islam duluan. Karena Ali ini dekat dengan Nabi. Sangat dekat dengan Nabi. Ya. Jadi Ali sama Nabi itu kan misanan ya. Apa namanya, sepupu. Nah, punya kedekatan. Maka dikatakan oleh Nabi pada Ali, wahai Ali, aku ini diperintahkan Allah untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Dan dengan hal tersebut, itu saya merasa dada saya sempit. Saya merasa sulit. Kenapa? Karena ketika saya sampaikan hal tersebut, pasti saya akan melihat dari saudara-saudara kita itu hal yang tidak kita sukai. Yaitu apa? Pasti ada yang musuhi. Ya. Kata Nabi menceritakan, melanjutkan, fasomattu 'alaiha. Maka akhirnya saya diam dulu. Faja'ani Jibril. Ternyata Jibril yang datang. Menegur saya. Kata Jibril, Muhammad, kalau kamu nggak kerjakan, kamu ajak keluargamu masuk Islam, kamu yang akan disiksa oleh Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW kepada Ali, kalau begitu Ali, sekarang saya minta tolong ke kamu, bikinkan masakan, bikinan makanan, ya, bikinan adonan roti, kemudian masakkan kambing, kemudian undang keluarga-keluarga kita. Jadi yang disuruh ngundang itu sahabat Ali. Ya, kata Nabi SAW, "Tsumma jma' li bani Abdul Muttalib." Kemudian kumpulkan keluarganya Abdul Muttalib. Jadi disuruh ngumpulkan apa? Paman-pamannya Nabi, paman-pamannya Ali, disuruh ngumpulkan. Ya, ada Abu Thalib, ya, ada Abu Lahab, ada Sofia dan seterusnya. Ya, ada Hamzah, ada Abbas. Suruh ngumpulkan, pokoknya paman-paman, bibi-bibinya Nabi sama bibinya Ali disuruh ngumpulkan. Ya, kamu undang datang ke rumah sini. Hanya dikerjakan sama apa? Sama Ali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjaga hubungan dengan keluarganya. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu menjadi pertimbangan terjadinya persatuan. Karena nggak enak kalau misalkan sesama keluarga nggak bersatu. Baik. Kemudian yang ketiga sekarang, sebab yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa thalithuha al-musaharah. Sebab yang ketiga dari sebab-sebab bersatunya manusia. Sebab terjadinya persatuan yang ketiga, al-musaharah, yaitu sebab pernikahan. Sebabnya apa? Pernikahan. Ketika dua orang menikah, maka yang sebelumnya itu bukan seperti saudara, sekarang menjadi seperti saudara. Dan akhirnya apa? Bersatu. Ya. Dan beliau jelaskan, li'annal insana, karena manusia itu, idza ahabba irsahu, jika dia mencintai pasangannya, ahabba kullaman yantami ilaiha, maka dia akan mencintai semua orang yang ada hubungan dengan pasangannya tadi. Ya. Maka ini hal yang penting untuk diperhatikan. Ketika kita, ya, atau mungkin nanti, ya, kalian menikah. Menikah itu bukan hanya memikirkan pasangan,
tapi juga keluarganya. Ini cara Jawa nih sing dirabi ku gak arek wedok etok, gak arek lanang etok, tapi yang ngerabi keluar hani. Jadi menikah itu menggabungkan dua keluarga, bukan cuma menggabungkan dua orang. Iya. Makanya ini penting. Iya. Oleh karenanya, bagaimana hal ini, bagaimana yang beliau sampaikan? Karena apa? Karena normalnya orang, ya normalnya orang, ketika dia mencintai pasangannya, maka dia juga akan mencintai keluarganya. Normalnya kan gitu. Karena keluarganya itu dicintai oleh pasangannya, dia juga akan mencintai keluarganya. Ataupun bahkan menyukai atau juga senang terhadap sahabat-sahabatnya. Makanya disebutkan dalam kisah yang sangat masyhur, kata Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, beliau menyampaikan, ya, aku sering kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masak masakan, kemudian beliau masak agak banyak, kemudian masakannya tadi dibagi-bagikan ke teman-temannya Khadijah. Khadijah itu siapa? Istrinya Nabi. Tapi istrinya sudah wafat. Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Tapi Nabi masih mengingat teman-temannya Khadijah dulu yang biasa mungkin ngumpul main di rumahnya. Diingat Nabi ketika masak disuruh kirim ke rumahnya ini, kirim ke rumahnya ini. Kenapa? Karena itu dulu temannya istri saya. Temannya Khadijah. Ya. Nah, ini menjadi salah satu sebab persatuan. Dan di sini beliau sebutkan satu kisah, ya. Di sini beliau sebutkan satu kisah yang menunjukkan bagaimana pernikahan itu bisa menjadi sebab persatuan. Ya. Di sini beliau sebutkan qala Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah. Diriwayatkan ada seorang namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ini masih keturunannya Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Dan setelahnya beliau menjadi pemimpin kekhilafahan Islam setelah di masa Hasan bin Ali. Ya, karena khalifah pertama kan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian setelah itu sebenarnya dipegang oleh Hasan bin Ali. Kemudian terjadi peristiwa yang besar, pembunuhan saudaranya itu Husain. Kemudian akhirnya sahabat Hasan ini menyerahkan kepemimpinan, dia turun dari jabatan pemimpin, diserahkan ke Muawiyah. Muawiyah yang jadi pemimpin. Maka di situ ya muncullah dinasti Muawiyah namanya. Jadi pemimpin Islam. Ya, ada namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kata Khalid bin Yazid bin Muawiyah, kata beliau, "Kana abghadu khalqillah ilayya alu Zubair." Kata beliau, manusia yang paling saya benci itu keluarganya Zubair. Kata Khalid bin Yazid ini. Khalid bin Yazid sebenarnya bukan sahabat Nabi. Dia orang yang lahir setelahnya. Kata Khalid bin Yazid, cucunya Muawiyah, orang yang paling saya benci itu keluarganya Zubair. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa kok moro-moro benci? Yang Zubair yang dimaksud di sini Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Ya, Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Yang kata Nabi disebut sebagai Hawarin Nabi. Ya, Hawari an-Nabi sallam. Ya, orang yang menjaga Nabi. Karena diceritakan dalam salah satu peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, Zubair ini melindungi Nabi sampai mematahkan 3 pedangnya. Ya, jadi sambil menjaga Nabi, ya, sambil menangkis serangan sampai menghabiskan 3 pedang. Ya, pedangnya patah. Pedang patah, ngambil pedang musuhnya, pakai lagi. Patah lagi, ngambil pedang. Itu Zubair bin Awam. Nah, kenapa kok Khalid bin Yazid bin Muawiyah kok benci kepada keluarga Zubair? Karena anaknya Zubair yaitu Abdullah bin Zubair. Ya. Itu mendirikan kekhilafahan di sisi dinasti Umayyah. Ya. Jadi ketika dinasti Umayyah ada, maka Abdullah bin Zubair membuat kekuasaan baru di Mekah, pusatnya di Mekah. Ya. Aku lihat intinya ini masalah cerita sejarah ya. Tapi intinya kata Khalid bin Yazid tadi, beliau mengatakan sebelum ini
orang yang paling saya benci di dunia ini adalah keluarganya Zubair. Hatta tazawwajtu minhum. Sampai akhirnya saya menikahi salah seorang dari keluarganya Zubair. Ya. Akhirnya saya menikahi salah seorang dari keluarganya apa? Keluarganya Zubair. Maka kata beliau, fasoru ahabba khalqillah ilayya. Maka kata Khalid bin Yazid, maka setelah saya menikahi salah satu keluarganya, keluarga Zubair menjadi orang yang paling saya cintai. Kenapa? Karena itu adalah keluarga dari istrinya. Ya. Maka ini menjadi salah satu alasan dari alasan persatuan. Ya, mungkin adzan terlebih dahulu. Nanti Ustadz lanjutkan sedikit lagi.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian sebab yang keempat dari sebab-sebab persatuan manusia. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bil fid dunya wal akhirah. Wa rabi'uha al-birru. Yang keempat adalah berbuat baik pada orang lain. Ya, salah satu sebab orang itu bisa nyaman dengan orang lain. Orang itu bisa bersatu dengan orang lain. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dengan berbuat baik. Wa huwal ihsanu ilan nas, yaitu berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada manusia. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbuat baik pada orang lain, secara naluri, secara fitrah, orang itu akan merasa berhutang budi, akan merasa berhutang jasa, karena sudah pernah dibantu. Maka ketika terjadi demikian, maka hati orang tersebut yang sudah kita bantu itu akan menjadi lemah. Dan ini bukan cuma dalam Islam saja, tapi ini aturan psikologi manusia. Makanya salah satu cara yang cepat supaya kita itu bisa menundukkan orang, dikasih dunia. Kasih orang itu duit, kasih orang itu makanan, kasih orang itu apapun. Maka orang itu akan tunduk. Orang itu apa akan tunduk. Dan di sini beliau sebutkan ucapan dari seorang penyair. Qala syair, berkata seorang penyair, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insana ihsanu. Kata penyair ini, berbuatlah baik pada manusia, kamu akan bisa memperbudak hati mereka. Berbuatlah baik pada manusia, kamu bisa memperbudak hati mereka. Ya, kalau kita berbuat baik terus pada orang itu kita minta bantuan, terus gampangan. Minta bantuan, oh ya siap. Itu kalau misalkan kita sering membantu, sering menolong, sering ngasih, orang akan sangat mudah sekali. Maka kata beliau, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah pada manusia, kamu akan memperbudak hatinya. Fatala masta'badal insana ihsanu. Kata beliau, selama masih ada perbuatan baik, manusia masih bisa untuk diperbudak. Selama masih ada perbuatan baik, manusia masih bisa untuk diperbudak. Ya, makanya nurut aja. Maksudnya apa? Nurut. Ketika kita kasih harta, kasih uang, kasih makanan, kasih apapun. Ya. Maka ini salah satu sebab supaya kita bersatu. Jangan tadi. Ya, kalau kita musuhan terus, kasih hadiah terus. Kasih hadiah. Kasih hadiah kepada orang yang musuh kita. Orang musuh itu obatnya jangan dimusuhi balik. Orang musuhi kita itu obatnya jangan dimusuhi balik. Ya. Tapi obatnya gimana? Obatnya adalah kita berbuat baik pada mereka. Mereka akan lulus sendiri. Ya. Idfa, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hi hasan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan orang dengan kamu berbuat baik padanya. Maka bisa jadi yang sebelumnya kalian berdua itu musuh, setelah itu dia akan menjadi sahabat terdekat. Akan nolong kita terus. Ya. Bahkan bisa jadi dekengan kita. Ya. Baik. Kemudian sebab yang kelima kata beliau, wa khamisu, yang kelima adalah al-akha, mempersaudarakan atau membuat jadi saudara. Ini juga sebab persatuan. Dan ini juga pernah terjadi zaman Nabi SAW. Maka kata beliau, kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor, sebagaimana Nabi SAW sudah mempersaudarakan orang muhajir dan ansor. Jadi dulu orang yang ada di Madinah, ketika orang Mekah itu datang ke Madinah nggak bawa apapun. Rumahnya ditinggal di Mekah, hartanya ditinggal di Mekah, punya kambing tinggal di Mekah, punya onta tinggal di Mekah. Datang ke Madinah, itu cuma bawa
tubuh, pakaian, sama beberapa bekal saja. Hartanya semuanya tinggal di Mekah. Terus ke Madinah bawa apa Ustaz? Nggak bawa harta. Bawa harta seadanya itu. Maka setelah itu bagaimana cara Nabi? Nabi Sallam mempersatukan, mempersaudarakan. Kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Semuanya jadi saudara. Yang sebelumnya nggak saudara dijadikan Nabi seperti saudara. Bahkan di awal-awal, Nabi sampai menyampaikan dan persaudaraan ini berlaku bahkan sampai harta waris. Padahal bukan siapa-siapa kan. Tapi sampai harta waris. Jadi kalau misalkan orang ini saudaranya orang ini. Nanti kalau orang ini meninggal, dia dapat jatah warisnya. Padahal itu bukan garis keturunan darahnya. Ya. Tapi itu awal-awal syariat. Setelah itu dihapus, hukum waris hanya berlaku bagi yang sedarah, yang punya keturunan darah. Baik. Maka Nabi menyatukan orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Tujuannya apa? Litakwa robitotuhum, supaya menjadi kuat ikatan persaudaraan, watazidu ulfatuhum, dan menjadi bertambah rasa persatuan. Maka ini sebab yang terakhir, yaitu sebab yang kelima. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah keutamaan atau faedah daripada persatuan. Apa faedahnya kalau kita sudah bersatu? Apa faedahnya kalau kita bersatu? Beliau menyebutkan ada 2 faedah ketika kita bisa bersatu. Faedah pertama apa? Faedah yang pertama, kita bisa memberikan kebaikan pada orang, ya. Kita bisa memberi manfaat pada orang, ya. Dan kita juga bisa mengambil manfaat dari orang lain. Ya. Kita bisa memberi manfaat pada orang, dan kita juga bisa ngambil manfaat dari orang lain. Maka kata beliau, wa amma fadlul ulfah, adapun keutamaan persatuan ini, yang pertama fal ifadatu wal istifadah, yaitu memberikan manfaat dan bisa mengambil manfaat dari orang lain, saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ini faedah dari persaudaraan. Faedah dari apa? Persaudaraan. Dan saling memberikan manfaat pada manusia, ini termasuk hal yang sangat didorong oleh Islam. Nabi Islam menyampaikan apa? Khairan nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Faedah kedua dari persatuan ini ada apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu akan terjadi tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Akan terjadi apa? Tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Ya, ini bisa didapat dengan apa? Persatuan. Tapi kalau kita tidak bersatu, kita akan malah digerogoti oleh musuh-musuh kita. Ya. Wa bidzalika tastaqimul ahwal, dan dengan hal tersebut maka kondisi itu akan menjadi stabil, wa ta'tadilul umur, dan masalah-masalah akan menjadi tenang. Ya. Dan kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu nasihat beliau, mengambil dari Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Maka Allah menyampaikan apa? Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.